Sunnah. Kalau bapakku dia Allah titip namanya di hidungnya pula. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat-sehat jadi? Alhamdulillah, lahir dan batin. Ada orang sehat cuma zahirnya saja, tapi batinnya tidak sehat. Apa ciri-cirinya? Ya banyaklah. Energinya dan dirasa kalau ketemu kita. Tapi kalau orang sehat zahirnya, sehat betul batinnya, ketemu kita hidup ini terasa adem dan tidak ada permusuhan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya ulangi lagi malam ini salam saya sebagai menyapa yang hadir malam ini, hamba-hamba Allah, para kekasih Allah, para tamu-tamu Allah, para makhluk-makhluk Allah. Semoga dengan salam ini senantiasa membangun perdamaian, kesejahteraan, kebersamaan kita sesama hamba-hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Udkhuluha bisalamin amin. Udkhuluha bisalamin aminin. La haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak yang saya hormati, malam ini yang berdiri di depan bapak bukanlah orang pintar, bukanlah orang yang cerdas mau menggurui kita semua. Dengan kerendahan hati di hadapan bapak dan ibu, dan lebih-lebih terutama di hadapan Allah, yang berbicara ini mewakili ibu-ibu bapak-bapak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan izin Allah, kalau baik di luar, tanggapi dengan positif. Kalau tidak baik, dia liku-likunya bermacam-macam, terlalu bahasanya terlalu tidak nyaman didengar, tapi benar makna Quran yang tidak tolak. Iya, saya tidak tahu siapa yang sebentar sakit, saya tak ada para jamaah. Mudah-mudahan tidak ada. Sekarang kan susah zaman internet. Kalau orang bicara terlalu jenius, pintar, dibilang omong-omong. Dengan sebelum dia masih dosen kampanye, terlalu pintar orang bicara, terlalu banyak ceritanya. Yang mana paling mau umum? Kalau saya dia membisu, aku mau didengar, masa kita mau jadi pembela pembisu? Banyak juga lah, terlalu orang kurang bicara, tapi kerja, tapi kerja juga tidak profesional, rugi juga. Sampai jam berapa ini ceramahnya? Nah ibu bapak, ini yang meninggal orang tua kita. Mana keluarganya almarhum? Bisa diwakili satu orang? Nah, satu orang. Nah. Kenapa kalau tunjuk-tunjukin di mana-mana? Nah ini. Kita juga keluarganya enggak. Ipang. Nah sini, ini nanya cucunya. Awas si lubang. Saya pernah jatuh di jalan Cilumbu Karangbo. Bang, ini namanya bapak siapa? Haji Daud Musa. Nah, ini ada anak malam. Sebenarnya seabdol-abdolnya doa, mumpung masih banyak orang hadir. Lebih bagus anaknya yang baca Al-Fatihah. Kita aminkan kemudian baca Al-Fatihah, kirimkan dulu ayat anda kita. Insyaallah. Mudah-mudahan bila di sana kembali ke kampung halamannya aman, tenang dan bahagia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu silakan disebut namanya bapak bertiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus, saya berbulan, mudah-mudahan begini semua nanti anak. Amin. Jangan cuma tinggi sekolahnya tapi agamanya sama sekali tidak ada. Nah ini yang kita tunggu, pahala pensiun sampai kita nanti di akhirat dari anak cucu kita. Amin ya Rabbal. Amin. Bicara tentang almarhum. Jadi bicara kematian 14 abad yang lalu sebelum Islam datang ke tanah Sulawesi, sebelum Islam datang ke tanah Makassar, leluhur kita tidak mengenal istilah mati. Leluhur kita tidak mengenal istilah mati. Bahkan leluhur kita begitu kuatnya keyakinannya kepada Sang Tuhan, Sang Ilahi Rabbi. Kalau orang Bugis dulu orang tua kita mengatakan leluhur kita, kalau orang meninggal di Golanwa dia istilahkan malisu di Pamasena. Malisu di Pamasena. Kata banyak di sini sering pindah-pindah. Ya ada di sini. Orang Bugis nenek moyang kita mengajari kita bahwa tidak ada istilah mati. Yang ada malisu di Pamasena atau malimru. Orang Makassar kalau kita mengatakan amoteran. Jadi kalau begitu, bagi siapa yang dituduhkan istilah ini? Bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman yang dekat hatinya, yang dekat jiwanya, nyawanya dekat kepada Allah, maka dia tidak pernah takut menghadapi kematian. Kenapa? Bagi dia tidak ada istilah mati, yang ada hidup kekal di sisi Allah Ta'ala. Ini kursi ya? Saya nanti di akhirat begini. Oh, jadi itu siapa yang punya? Allah akan wanita. Berani ngomong Allah. Kalau di depan suaminya, aku padamu. Kau pada lu. Ini siapa yang punya? Pegang kata-kata itu. Telah ada yakini sepenuhnya bahwa ini milik Allah yang punya. Jangan terjebak dekorasi only, sebatas ucapan tapi tidak menangkal ke hati. Rusaklah ini hati. Kita sepakat ini alam yang punya diri ini siapa? Sepakat kita. Betul ini ucapan terhadap diri Allah yang punya. Bisa dipertanggungjawabkan. Macam mana itu Allah bisa. Tapi begitu nak kena kipat coba, asal provokatif. Iya, mari kita uji minat keyakinan kita. Ini malah tes. Kalau memang diri ini milik Allah, ibu-ibu dulu bertanya. Suami kita siapa punya? Allah. Allah atau bukan? Allah. Seorang lagi suami kita yang punya Allah. Hari esok ditakdirkan suamimu dirampas sama janda. Kami itu Allah. Ibu gak punya keyakinan begini juga makna sholat. Jangan sebatas ucapan tapi tidak mengakal di hati. Sehingga apa? Jangan sampai lahir pribadi kita sifat-sifat munafik. Memang perlu dipertegas. Aku teski. Tapi yang tadi suami milik Allah. Bila hari esok nanti teski Allah. Nah uji ini. Seberapa cintanya makhluk ini hamba ini malam sama satu. Esok pagi esok. Tiba-tiba suami kita terdapat kepergok sama janda. Apakah kita marah atau tidak? Marah. Cemburu. Pertanyaan kedua, mana lebih kita ridho? Nampi suami Allah Ta'ala atau nampi janda?
Bebe Allah. Ada kamera sedih hati. Jadi wajar, itulah manusiawi. Itulah manusiawi. Kenapa kita ucap tapi yang berat ini di dalam. Maka kali ini saya udah di tambah keyakinan, tambah ilmu kita berbagi. Latih diri ini untuk kita kenal. Apa fungsi kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini? Tidak lain adalah hanya untuk mengabdi kepadanya. Bagaimana cara pengabdian diawali? Pertama, kenali diri. Bagaimana mengenal diri? Satu, yang bergerak sama jadi positif. Yang bergerak memuji Allah dan kalau dia sendiri yang memujinya. Yang gerakkan mulutmu ini Allah berucap yang positif dan kalau dia yang memuji dirinya sendiri. Yang gerakkan kaki tanganmu memegang tasbih dengan mengucap subhanallah biar kalau dia sendiri memuji dirinya. Yang gerakkan hatimu dengan karena yakin ada Allah. Kamu mau pergi salat, kamu mau pergi ke masjid, kamu ingin bersedekah, yakinlah bahwa semua atas kehendak Allah dan telah dia berbuat. Fungsi kita hanya menyaksikan akan kedahsyatan kemahabesaran Allah Taala. Paham kita? Kita ini itulah makna kenapa Adam, alif dan mim itu maknanya adalah tiada. Kalau dulu sponsor dengan wacaranya. Nah, Adam itu artinya apa? Tiada. Jadi betul memang bahwa hakikatnya kita ini gaib, yang nyata hanya Allah Taala. Betul memang. Mau lihat bukti bahwa Allah nyata. Diri kita ini gaib. Pernah kita kata bunda? Pernah. Pakai cermin dan kalau ada pakai cermin lihat. Berarti kita gaib. Bila kita nyata bunda? Tidak. Berarti kita gaib. Bila kita Alista yang nangis ini yang menterima boleh kayak tikungan, dilihat. Berarti kita gaib. Yang nyata Allah. Tapi kata nyata tidak kita lagi didesain, diada dicipta bahwa Tuhan itu bentuk. Allah meliputi segala sesuatu. Dia bukan sesuatu, tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah. Jadi kalau ada pikiran-pikiran mengada-ngada mencipta mengkarya bahwa Tuhan itu berbentuk, musyrik, syirik. Sekali lagi Allah nyata. Apa buktinya Allah nyata diri? Dengan adanya diri ini, dengan adanya kita semua ini, dengan adanya alam ini. Bahkan begitu dia hebatnya, maha kayanya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidur pun Allah sudah desain. Sekarang zaman sudah zaman internet banyak dunia itu wartawan. Sekarang tuh ada keadaan zaman yang sudah betul biar makan tapi letung ke kanan aku. Salah sedikit nih kalau buang hajat sama mandi buang karena letung semua. Tapi itu tadi bagus. Dia video menggambarkan dari kalau dibawa ke keadaan iman dia punya itu bahwa kayaknya banyak orang itu. Selama jalur positif, artinya akan menimbulkan energi positif. Saya kembali ibu bapak, baca ini. Inilah yang tidak pernah tidur. Inilah yang hidup al-hayat. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Allah kita hanya disuruh menyaksikan dan menikmati, tapi di balik itu syukur kepada Allah. Maka saya kembali, kalau ini dipahami bunda yang telah masuk, ya Allah kayanya ya Allah, maka kaya ya Allah. Tidak pernah tidur itu nafas, bahkan hebatnya itu nafas, gara-gara nafas sehingga tidak bisa jadi orang. Maka lihat bukti bahwa hebatnya itu nafas, kekuasaannya bisa jadi orang. Dalam malam-malam Jumat terjadi perang Ukraina. Melawan apa itu? Ukraina bunda melawan Rusia. Ukraina melawan Rusia. Coba perhatikan bapak kalau keluar dari kamar, turun dari kamar pasti nanti teringat bosan.
Kenapa? Luar biasa peperangan. 9 bulan kemudian. Hebat itu Allah itu nafas. Maka saya pikir ibu bapak maknailah ini zikir setiap kita berucap la ilaha illallah. Kalau dalam terjemahan yang kita sering baca makna la ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah atau melainkan hanya Allah, tapi makna la secara hakiki makna yang paling dalam la tiadakan kesombonganmu, tiadakan merasa memiliki rasa keakuan, itu makna la. Karena selama kau baca la di mulutmu tapi di hatimu masih kencang ambisi, semuanya kau mau raih dengan kau pertahankan hal nafsumu, tak ada guna makna la. Kenapa? Di mulutmu mengatakan la, tapi di hatimu kau membangun namanya apa? Berhala kesombongan. Makna la apa? La ilaha illallah. Tiadakan dirimu, artinya tiadakan kesombonganmu, keakuanmu, memperturutkan segala hawa nafsumu, berambisi ingin berkuasa 3 periode. La. Enak. La. Makna la. Enak japa-japa teman. Allah seakan mengatakan, hei, apa ini yang punya kulit? Bukan. Makanya bagi ibu-ibu yang masih usia muda, jangan terlalu berlebihan. Kau obral kecantikanmu untuk apa? Untuk laki-laki sementara kau sudah punya suami. Lah, kau kan punya kulitmu ini yang tak malam kau gosok, kau ligo. Kau sipro. Kau yang punya, lah. Allah yang punya. Kau yang punya ini bulu-bulu. Kita kan punya ini bulu-bulu. Siapa yang berani mengklaim? Allah. Kau yang punya rambut. Allah. Coba bayangkan kalau tidak ada bulu alis takut, cantik jadi lihat. Rapat dengan am. Dan coba bayangkan bu, tidak ada alis takut berkumis ki. Maha kata Allah. Siapa yang punya bulu? Allah. Maka kau tak pantas sombong. Kau yang punya tenaga. Seberapa kuat tenagamu yang bisa kau kelayu di hari tuamu? Pukul mana lo kanre? Emang hebat sekarang usia 20-30 masih bisa habiskan 4 mangkok coto. Kalau bisa. Sampai sini acara ramai. Ini menandakan bahwa ini almarhum orang baik. Iya. Saya kenal almarhum orang baik. Kenapa banyaknya orang datang? Ini menandakan bahwa orang almarhum orang baik, orang bagus. Ya. Saya kembali. Ilaha. Tiada sesembahan dan tiada bisa diagungkan kecuali Allah. Mari kita uji makna la ilaha illallah. Bukankah lebih keramat dan di atas dari segala-galanya bahwa apa kita inginkan Allah pasti datang pertolongannya. Mau lihat ya? Kenapa dia tidak manfaatkan ini? Kasih di gambar. Biasa kita bersih itu hajinta pasti. Ya, ilmu ini. Jadi tidak perlu lagi ke dukun, tidak perlu lagi mas sandro mempercayai yang demikian. Ada yang kasih ke Allah. Perantara itulah kita pakai. Haji. Sementara di waktu bersinti apa tidak ada kan? Tidak ada. Ingat. Hitungan detik manusia ketika bersin mengalami kekosongan. Kosong tidak jadi doa dia. Kosong tidak jadi doa. Gimana? Haji dalam hitungan detik
Menurut analisa kedokteran, ketika manusia bersin maka detak jantungnya sedetik itu stop, berhenti. Di situ afdal doa dan doa. Bukan bersin cepat. Toyota. Bukan begitu. Bukan begitu. Ada makna rahasia di situ kali kepesona. Sama juga waktu mau bikin anak, tidak ada di ketika puncak terakhir. Tidak ada. Oh, tidak ada. Mungkin awalnya ini nabayangkan mantannya, karena istrinya nggak boleh tanya anak pengen nggak turun awan. Tapi detik akhirnya rata-rata ini akhir puncaknya. Makanya kenapa kebaikan sendiri? Keburukan sendiri diingat, karena di kebaikan itu Allah ada. Allah. Sampai di sinilah ceramah saya. Biar doa beri hati di malam kita di hujan. Masuk Pak, masuk. Nah. Di sini kursinya Pak, sini apa lagi? Sini bantu ya Pak kursi. Sini Pak. Sini. Kenali diri. Ini dikunci. Kenali diri ini, kenapa begitu pentingnya sholat? Kenapa begitu pentingnya berzikir? Kenapa begitu pentingnya bersolawat? Kenapa begitu pentingnya berbuat baik kepada sesama makhluk Allah? Karena hakikatnya manusia satu rupa tahu di badan. Hakikatnya tahu ini rupa tahu di mereka. Nah suruh nah karena maka salahkan hakikatnya tahu benci rupa tahu di jari. Bagiannya begitu. Acara sidang kuliah berhadapan warga. Baik ibu bapak, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bahwa dalam makna diri ini dalam saya kasih kajian lagi Pak Bu. Tadi ada ustadz mengaji, guru kita ngaji, enak nggak lagunya? Enak nggak ketika baca ayat? Enak. Itu ayat enak tidak? Dimakan tidak? Tidak. Pelihara ini. Gelombang apa yang bawa ini? Sehingga sampai ke telinga tadi. Berarti sentuhan rasa. Di dalam ibadah kelola berasa. Kalau sering kau menangis terseduh-seduh, manakala nama Allah disebut, manakala tetanggamu dizolimi, manakala penguasa sudah zolim, terhentak hatimu menangis, bukan buatan tapi muncul dari dalam. Tapi kau sudah memasuki tingkat rasa, karena hakikat memang ibadah. Jika bapak memang rasa, sama tadi itu ayat ketika dibaca, enak betul, tapi apa rasa? Rasa itu bermacam-macam. Ada rasa dalam bentuk yang dimakan, bentuk diminum, ada rasa ketika berhubungan sesama suami istri yang halalan, tapi ada rasa manakala disebut namanya, kamu tahu jiwa ini pelihara itu bapak sampai kita sekarat umur, sampai demi akhir ajal menjemput kita. Itu intinya. Kenali rasa, tapi jangan salah rasa. Kapan salah rasa? Kau memahaminya? Lahirlah istilah anak muda sekarang, rasain lu kalau salah rasa. Makanya sholat kalau hanya sebatas gerak, tak ada rasa. Rajinnya sembahyang, tapi setelah orang beda berkarung. Berarti sholat sebatas gerak. Rajinnya bersalawat, tapi mulutnya turun apa bersikap. Berarti hanya ucapan, tak menakar ke hati. Kunci dalam memahami sampai kepada Allah, kadar awal latih ini rasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau rasa terbangun, itulah sampai dengan sholat. Ya.
usolli fardhu duhur itu bukan niat itu lapas. Niat itu di sini. Kalau cuma diucap semua orang bisa. Tapi biarpun niat diucap, tapi kalau nggak ada rasa, tak sampai. Kenali. Jadi kita mengerti. Kapan pun kau berada dalam rasa, memahami inti dari rasa, inilah yang dikatakan oleh ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka tidak sedikit orang meninggal karena dia sudah memahami konteks rasa, rasa di balik rasa, mengenal pemilik rasa. Tidak sedikit ada orang meninggal didapat di kemaluannya keluar bebas itu. Bahwa ini dikenal bahwa dia pantas mengklaim dirimu kau yang punya. Berdiri kerja. Tahu yang itu situna. Kalau bapak aku dia Allah titik namanya di hidungnya Tuhan Allah. Betul tidak? Benar ini lantai paling. Kenapa aku tidak membacanya saudaraku bahwa kamu tidak boleh mengklaim dirimu yang punya. Maka sadarilah dalam hidup ini kau betapa dan siapa kita bukan siapa. Ini milik Allah. Jangan disalahgunakan. Apalagi bukti bahwa Allah titip namanya di diri kita. Lapas Allah. Dan tahu pulang nanti disuruh bawa istri buka jangan mana baca doa Ustaz bahwa ya. Saya juga namanya Ilham. Rata-rata itu orang namanya II di bawahnya biasa itu kawannya yang luar biasa. Mana ada sebenarnya? Ini mantra ini kok. Kamu yang kedua kan. Saya ini. Ya. Mana nanya bisa? Enggak usah malu. Ini acara keluarga. Mana? Saudara Iwan. Nah, sini baru Iwan. Yang mau tadi kan? Oh, jadi nanya ini. Bisa kali. Ini juga. Kenapa orang Cina ini? Kenapa kalian mirip orang pegawai Murwati? Siapa kerja di sini? Sudah. Sudah begitu. Siapa pertama? Istri. Siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Apa bahasa yang baik? Sini balik dulu. Sudah berapa umur? 3. Saya umumkan di sini menerima lamaran. Salah satu mungkin kesedihan bapak ya. Bahwa dia seperti sampai Amin. ada yang bisa jawab Muhammad ini tidak? Saya baca kamu juga baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kurang. Baru jadi tidak percaya. Itu tidak percaya. Yang pun aku yakin. Titik kurang. Mamaku tanya kura-kura. Jangan ketika itu bikin tidak ada. Nggak usah. Cukup. Memang saya lihat sudah lama. Jodoh dekat. Begitu bapak-bapak saya mewakili daripada beliau. Mudah-mudahan pintu jodohnya terbuka. Amin. Dan siapa tahu ada dari kali ini bapak-bapak yang merasa gitu. Jangan lama-lama. Silakan pasang balik untuk lama-lama. Baik, kita terusnya doa. Kan, sebelum kita berdoa, apa pesan Bapak sebelumnya? Apa nggak bicara? Ya,
Kenapa mukamu kolanya panas? Ini mukanya mirip anaknya Roma. Gitu. Ini mirip Ahok. Baik, malam ini kita tutup doa. Dan yang saksikan, kamu lihat doa ini titip untuk saudara yang untuk selesai. Salah satu harapan dan kebanggaan mama pasti adalah anaknya. Kalau sudah berkeluarga semua, berkata ya manis apa dosa-dosa. Ini sini ini almarhum Haji Sudah Musa, sama-sama mungkin sebelum kita al-Fatihah sebelum nama almarhum insyaallah doa kita sama-sama menulis di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih karena hari ini sudah melaksanakan kegiatan saya. Kami mau berdoa juga atas nama keluarga, khususnya orang tua kami yang sudah Diana, tetap kita jaga silaturahmi. Mohon kami sekeluarga sering-sering dikunjungi. Insyaallah kita berikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, sehingga akan saya pasti kita juga akan mengalami apa yang dialami almarhum hari ini. Mungkin itu dari mewakili keluarga, kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf apabila selama almarhum hidup almarhum yang salah dan maaf, mohon dimaafkan kepada almarhum. Dan mungkin sekali lagi kami sampaikan apabila almarhum semasa hidup ada sambutan tentang piutang mungkin bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih. Akhirnya itulah tadi yang disampaikan anak beliau. Mari kita tutup sempurna hanya milik Allah. Kekurangan khilafan kembali kepada pribadi saya. Bila ada kata saya yang tidak nyaman, tidak sesuai, mohon dimaafkan. Keterbatasan saya sebagai makhluk yang sudah kekurangan Allah yang maha sempurna sebenarnya. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.